Shalom, selamat sore ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan ibadah PKP secara live streaming. Untuk itu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini. Pelayan firman pada saat ini akan dilayani oleh Ibu Diaken Novalina Haliwela. Mari kita siapkan untuk ibadah pada saat ini. Kita menyanyikan himne PKP. Ajakan beribadah. Kehidupan persekutuan umat percaya tidak selamanya berjalan mulus. Ada banyak godaan dan penyesatan yang dapat memecah persekutuan kita. Oleh karena itu, sikap saling mendoakan dan menopang satu sama lainnya patut dimiliki bersama, serta dengan menyatakan kebenaran dalam Kristus. Dengan rasa syukur dan semangat,
menjaga keutuhan persekutuan yang diberkati ini. Kita datang beribadah kepada Allah, Sang Pencipta dan yang memelihara umat-Nya. Mari kita menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 344 bait pertama dan yang kedua. Ingat akan nama Yesus. Kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kembali kepadamu, ya Tuhan, atas berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada sore hari ini Tuhan, kami masih memberikan waktu untuk ibadah pada sore hari ini. Sebentar kami akan mengikuti ibadah, kiranya Roh Kudus akan menolong kami supaya kami mampu mengikuti ibadah ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian yang terdapat dalam Mazmur 111 ayat yang ke-9 hingga yang ke-10. Dikirimnya kebebasan kepada umat-Nya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Ibu-ibu silakan duduk. Kita sambut pujian dari Kidung Jemaat 344 bait yang ketiga, Ingat akan nama Yesus.
Ibu-ibu, saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam pembacaan Alkitab. Bacaan Alkitab di sore hari yang indah ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 16 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Biarlah Alkitab kita tetap terbuka, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, karena kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dari pagi, siang hingga sore menjelang sore yang indah ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih sayang Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami akan membaca Alkitab yang di dalamnya adalah firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Kami mohon ya Bapa, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca boleh kami renungkan dan kami memberlakukannya itu di dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami semua ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam dan melalui firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu, marilah kita berdiri. Keluaran pasal 16 ayat 17 sampai 20 yang mengatakan, demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang yang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mau mendengarkannya dan mau melakukannya dalam kehidupan beriman kita setiap hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Ibu-ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Keluaran ini mengisahkan tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk di dalam padang gurun. Masalah demi masalah mulai mereka hadapi. Selama 430 tahun mereka menjadi budak di Mesir, membuat mereka tidak siap ketika menghadapi tantangan dan masalah. Mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa dan Harun yang mereka anggap sebagai biang keladi yang membuat mereka menderita. Dan juga secara tidak langsung, mereka sesungguhnya bersungut-sungut kepada Allah yang sudah memerintahkan Musa dan Harun untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa baca ayatnya yang kedua. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Bersungut-sungut, mengomel, menggerutu merupakan bukti
bahwa umat Israel tidak percaya kepada Allah yang sudah menyertai dan memberkati mereka selama mereka di padang gurun. Bangsa Israel pikir Allah tidak sanggup melepaskan mereka dari masalah yang mereka hadapi di padang gurun. Mungkin keadaan kita juga sekarang ini seperti bangsa Israel. Mungkin kita sedang mengalami masalah, persoalan, bahkan pergumulan dalam rumah tangga kita. Baik di dalam pelayanan, persekutuan, bahkan dalam pekerjaan kita. Bahkan kita juga sedang berada di dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Masalah demi masalah terus menerpa kita. Kita putus asa dan sepertinya tidak melihat jalan keluar. Tapi marilah ibu-ibu yang terkasih, janganlah bersungut-sungut. Karena persungutan adalah tanda bahwa kita tidak percaya kepada Allah dan akan membuat Allah sedih karena meragukan kuasa-Nya. Tetaplah percaya bahwa Allah lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Tidak ada masalah atau kuasa apapun yang melebihi kuasa Allah. Tetap percaya kepada Allah dan pegang janji-Nya. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu peduli kepada kita. Seberapa besarnya masalah kita, tetaplah percaya bahwa Allah lebih besar dari masalah kita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayat 16 katakan, beginilah firman Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Ibu-ibu, salah satu penyebab hilangnya sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan seseorang adalah suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, atau keadaan masa kini dengan masa lalu. Dan pada akhirnya semuanya akan bermuara pada hilangnya sukacita dan damai sejahtera. Sebagai orang beriman saat ini, kita pun dapat belajar bahwa segala sesuatu yang melampaui keperluan hanya mendatangkan masalah. Kita mengumpulkan sesuai keperluan demi menghadirkan kesejahteraan di dalam keluarga. Matius 6 ayat 11 katakan, berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk terus berkarya dengan baik, dan setiap tuaian dari karya tersebut akan kita nikmati bersama dengan keluarga. Mari kita belajar dari firman Tuhan bahwa hidup sesuai kemampuan, bukan kemauan. Pertama-tama kita belajar mengenal diri kita sendiri dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada kita. Kita bersyukur untuk makanan dan minuman yang bersumber dari Tuhan. Hanya dengan bersyukur kita terhindar dari persungutan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan ke tanah perjanjian, umat Israel membanding-bandingkan keadaan mereka yang dalam kesulitan dengan kenikmatan selama mereka hidup di Mesir. Saya mengambil kata-kata bijak dari seorang Mahatma Gandhi yang berbunyi demikian,
Bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh manusia, tetapi tidak cukup untuk mencukupi satu orang tamak. Apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi ini sesungguhnya mengandung makna penting agar kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena Tuhan telah menyediakan segalanya dengan baik dan cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh manusia di bumi ini. Betapa seringnya kita terus merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Kita terus ingin lebih dan lebih lagi. Sering kita iri melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Bahkan tidak sedikit yang berani menuduh bahwa Allah pilih kasih atau tidak adil. Mudah bagi kita ibu-ibu yang terkasih untuk menginginkan lebih banyak lagi. Tetapi sulit bagi kita untuk merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki saat ini. Sebuah kisah mengenai cukup dan tamak diperlihatkan oleh bangsa Israel pada masa pengembaraan mereka di bawah pimpinan Musa. Bangsa Israel adalah bangsa keras kepala yang selalu sulit untuk bersyukur. Meski sudah berkali-kali mereka menyaksikan langsung bagaimana penyertaan dan mujizat Tuhan turun atas mereka, tetapi mereka tetap saja bersungut-sungut dan terus menuntut. Mari kita belajar dari firman Tuhan saat ini. Kita bisa melihat sebuah contoh mengenai sifat umat Israel ketika mereka berangkat dari Elim dan tiba di Gurun Sin karena kelaparan, dan mulailah mereka bersungut-sungut. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa meskipun Tuhan bisa memberkati kita secara berkelimpahan, tetapi kita tidak boleh terjebak kepada nafsu ketamakan. Marilah kita hidup sederhana atau secukupnya. Hidup tidak menginginkan milik orang lain. Hidup tidak serakah dan tamak. Ini merupakan gaya hidup yang diinginkan Tuhan untuk dimiliki oleh anak-anaknya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak orang yang salah dalam menyikapi berkat yang diberikan Tuhan. Mereka berpikir bahwa semua itu adalah untuk membuat mereka bisa hidup mewah, hidup bergelimang harta, hidup berfoya-foya, hidup menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu benar. Kita harus ingat bahwa Tuhan memberi berkat bukan untuk kita simpan sendiri, tetapi untuk memberkati orang lain. Kita diberkati untuk memberkati. Kita bisa baca kitab Yehezkel pasal 18 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9, dan kitab Yakobus pasal 2 ayat 15 sampai 16. Ibu-ibu yang terkasih, perhatikanlah bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menjadi saluran berkat-Nya, dan bukan untuk membuat kita menjadi orang-orang yang serakah. Di dalam kisah turunnya hujan roti dan burung puyuh, kita melihat dua kali pesan Tuhan Yesus berbunyi sama, agar mereka mengambil secukupnya saja.
Jika hari ini ada di antara kita yang merasa masih kurang, ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan telah memberikan segala sesuatu di muka bumi ini secara cuma-cuma dan cukup untuk kita olah, kita bisa manfaatkan dan maksimalkan. Kita harus terus belajar untuk hidup dengan rasa cukup. Apa yang dikatakan cukup oleh firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 8 yang berbunyi, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Sebaliknya apabila ibu-ibu dan saya sudah diberkati hari ini dengan penghasilan yang besar, maka bersyukurlah dan pergunakanlah untuk memberkati sesama, membantu yang kekurangan, menolong yang kelaparan, dan memberi pakaian bagi yang kurang mampu. Semua itu adalah tugas dan kewajiban kita sebagai orang percaya. Apa yang dikatakan Mahatma Gandhi sudah benar, bahwa bumi ini sudah diciptakan Tuhan dengan begitu baik dan begitu sempurna, sehingga cukup untuk semua manusia. Terlebih ketika kita orang percaya bisa berfungsi secara benar sesuai dengan panggilan Tuhan. Tetapi dunia dan segala isinya ini tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang tamak dan serakah, yang ingin selalu mau memiliki lebih dan lebih lagi tanpa pernah merasa bersyukur. Ibu-ibu yang terkasih, hendaklah kita semua hidup dengan rasa cukup dan tidak dikuasai oleh sifat serakah dan tamak di dalam keadaan apapun. Tetaplah bersyukur dan ingatlah bahwa di atas segalanya Tuhan sendiri yang akan memelihara hidup kita. Tuhan akan menyertai kita untuk terus bersyukur atas roti darinya, dengan selalu mengingat bahwa kita hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Marilah kita maju terus bersama Tuhan, sebab di dalam persekutuan dengannya, jerih lelah kita tidak sia-sia. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, hidup untuk terus dipakai Tuhan, berkarya untuk Tuhan, serta menjadi berkat bagi orang lain. Berpegang teguhlah pada firman Tuhan, serta setia melakukan kehendak-Nya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita merespon Mazmur pujian dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 49 bait 1 dan 2. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami menghampiri kekudusan-Mu ya Bapa. Kami mau menaikkan syukur dan terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkat kesehatan, kekuatan, serta kemampuan untuk kami mau terus Tuhan pakai kami menjadi alat berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk tidak bersungut-sungut, tidak serakah dan tamak. Sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai oma dan sebagai orang tua, bagi suami, anak-anak, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus selalu memberkati dan melindungi kami. Rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mau berdoa menyerahkan akan gereja-gereja kami di muka bumi ini, khususnya gereja GPIB Rene. Kami mau berdoa menyerahkan akan Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Ibu Ina Parapat Lende, di dalam kehidupan pelayanannya bersama dengan keluarga, Pendeta Jemaat Ibu Ana Leander Sairang, di dalam kehidupan pelayanannya bersama dengan keluarga, Pendeta Ibu Rondo Liu, di dalam kehidupan pelayanannya bersama dengan keluarga. Kami mau berdoa juga menyerahkan PHMJ, PPMJ, Presbiter Diaken Penatua, keenam unsur Pelkat yang ada di sektor masing-masing. Tuhan memberkati sektor Victory sampai sektor Eden, memberkati karyawan, memberkati kostor, satpam, dan semua unsur-unsur yang terkait di dalamnya, semua perangkat-perangkat yang terkait di dalamnya ya Bapa. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, pelayanan kami. Biarlah kami semakin diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Bapak-bapak duda, ibu janda, anak yatim, bahkan yatim piatu, keluarga prasejahtera. Tuhan memberkati mereka semua yang membutuhkan pertolongan tangan Tuhan. Kiranya kesetiaan dan kasih sayang Tuhan melingkupi kami semua. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta, mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah yang terpencil sekalipun. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Tuhan yang duduk di dalamnya. Tuhan kiranya memberkati bangsa dan negara kami, bahkan dunia yang saat ini kami mengalami COVID-19. Tuhan Yesus yang belum berakhir. Mari Bapa, Engkau memberkati kami semua. Jauhkan kami dari segala susah mara bahaya penyakitan, bahkan maut sekalipun daripada kami. Kiranya COVID-19 ini boleh berlalu daripada kami, sehingga kami boleh hidup sukacita, damai, sejahtera bersama dengan Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Bapa, ini kami dengan seluruh keberadaan kami, mengampuni setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam Amsal 11 ayat yang ke-24 yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Gita Bakti 80 bait yang ke-1 dan yang kedua. Mari bawa persembahan. Persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Kita masuk dalam doa persembahan. Ibu-ibu saya undang untuk berdiri. Kita untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kembali Tuhan kepadamu atas berkat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami dari pagi hingga sore hari ini Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami untuk memberikan persembahan. Berkati kami semua, tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, biarlah berkat Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kami. Kami serahkan persembahan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Ibu-ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Marilah kita berdiri dan kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 416 bait 1 dan 2, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan, dan bagi yang tak ku tahu, Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku memburu jua dan memuji kasih-Mu, meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terang-Mu tampak dengan kemuliaan-Nya. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.